Di timur, selatan, dan utara, puluhan pasukan, besar maupun kecil, terdiam sejenak, dengan wajah serius menunggu. Datang, tiba-tiba, seseorang berkata. Semua mata tertuju ke barat. Di sana, sederet sosok terbang menuju ke sini. Benar saja, mereka barbar. Mata Luming bergerak, ribuan orang terbang ke barat, ratusan, semuanya besar dan tinggi, terbungkus kulit binatang, ada yang tua dan ada yang muda. Mereka hanyalah barbar, sedangkan yang lainnya, jelas-jelas telah dikuasai oleh barbar dan berlindung di bawah barbar. Tak lama kemudian, orang-orang Men-Meng tiba di sini dan mendarat. Hahaha, sepertinya kalian datang tepat waktu. Tawa terbahak-bahak terdengar dari para barbar, dan seorang pemuda bertubuh kekar melangkah keluar, suaranya menggema di antara penonton. Mata Luming sedikit menyipit. Pria ini adalah Tianjiao Manke yang unik dari bangsa barbar. Ia diserang oleh Luming dan terluka parah. Sayangnya, ia berhasil melarikan diri oleh pihak lawan. Ia tidak pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Mung, apa yang kau inginkan dari kami di sini? Saat itu, seorang pemuda berseru. Pria ini adalah pemimpin pasukan di wilayah utara. Sepertinya semua orang sudah datang. Karena semua orang sudah datang, aku akan langsung ke intinya. Manke melirik penonton dan berkata, Gunung Fengyun telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun, dan perselisihan antara kekuatan besar dan kecil terus-menerus menghambat perkembangan. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa kekacauan semacam ini harus berakhir. Penyatuan Gunung Fengyun adalah jalan utamanya. Tentu saja, kata-kata Manke mengejutkan banyak orang, dan mata banyak penguasa kekuatan berbinar. Hehe, penyatuan Gunung Fengyun dan Gunung Fengyun itu konyol. Aku bertanya padamu, siapa yang akan memutuskan setelah penyatuan? Bagaimana cara mendistribusikan kristal asli? Di wilayah timur, terdengar suara dingin. Itu Bing Tong. Menatap ke arah timur, Mung berkata, alam didominasi oleh kekuatan-kekuatan terkuat. Soal distribusi, sangat sederhana. Bagaimana kita mendistribusikan gunung-gunung terkenal lainnya? Haha, banyak pemimpin kekuatan mencibir. Kekuatan terkuat, bukankah itu Manmeng? Dan distribusinya sama dengan gunung-gunung terkenal lainnya yang bersatu. Gunung-gunung terkenal lainnya, orang-orang terkuat, disebut Master Gunung. Di bawahnya, ada beberapa wakil Master Gunung. Orang-orang ini berada di puncak gunung. Sebagian besar dewa asli dibagi oleh orang-orang ini. Di bawahnya, ada juga beberapa kader yang kuat, tetapi orang-orang ini diberi kristal ilahi yang kurang primitif. Jika Gunung Fengyun sama dengan gunung-gunung terkenal lainnya, sebagian besar keuntungan akan diperoleh oleh pemilik gunung. Bagaimana mungkin para penguasa pasukan ini setuju? Mereka seharusnya menghasilkan banyak uang setiap tahun, jadi mereka tidak melakukannya. Haha, Mung, apakah kau akhirnya menunjukkan ambisimu? Jika kau ingin menjadi penguasa Gunung Fengyun, katakan saja. Bing Tong mencibir. Terus kenapa? Sekarang akulah liga terkuat, dan harus menyatukan Gunung Fengyun. Kata Mung dingin, matanya berkilat. Kau ingin menyatukan Gunung Fengyun, maafkan aku karena tidak menemanimu. Mata prajurit itu dingin. Aku dari aliansi hati surgawi. Aku tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Liu Tianxin kemudian membuka mulutnya dan berkata bahwa dia ingin membawa orang pergi. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi sepenuhnya dan keluar dari Gunung Fengyun. Kalau tidak, tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Suara dingin Manke terdengar, membuat tubuh Bing Tong dan Liu Tianxin sedikit menegang dan berhenti. Mung, jangan terlalu sombong. Apa kau benar-benar penguasa Gunung Fengyun? Kukatakan padamu, dengan kekuatan Liga Manmengmu, dengan kekuatan Mankemu, tidak cukup untuk menguasai Gunung Fengyun. Para prajurit berteriak. Petik 2. Ya, 3 wilayah kita, Tenggara dan Utara, akan mampu menghancurkan aliansi kalian. Liu Tianxin juga mengikuti. Para pemimpin pasukan lain juga siap bergerak, menunjukkan warna pemikiran mereka. Mencari kematian, mata Mung dipenuhi cahaya dingin, dipenuhi niat membunuh yang dingin. Boom! Dengan langkah tiba-tiba, ia melesat keluar dan menyerbu Bing Tong dan Liu Tianxin. Karena kalian ingin mati, kalian harus dibunuh dulu. Manke berteriak dingin, telapak tangannya kosong, dan sebuah pedang perunggu kuno muncul di tangannya, yang merupakan jurus rahasia aslinya. Fiuh, fiuh, pedang perunggu itu tiba-tiba terpotong, dan kedua pedang itu menebas Bing Tong dan Liu Tianxin. Jangan pikir aku takut padamu, bunuh. Murid prajurit itu meraung, telapak tangannya melambai, dan Jingtian Daomang tiba-tiba terpotong. Pada saat yang sama, Liu Tianxin juga bergerak, tinjunya bersinar, dan sekelompok dari mereka meledak. Sebuah cahaya tinju yang mengerikan membubung ke langit dan meledak menjadi pedang di dalam langit. Boom! Terdengar 2 guntur berturut-turut, dan cahaya pedang yang ditebas Mung pun hancur. Namun, Bing Tong dan Liu Tianxin gemetar dan sedikit mundur. Pedang ajaib yang cantik, Mung berteriak, dan pedang perunggu itu terus-menerus terpotong. Teknik pedangnya sederhana dan lugas. Setiap gerakan tampak sangat sederhana, tetapi penuh dengan nuansa kuno, kekuatannya menakjubkan. Ilmu pedang orang ini lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya lebih misterius. Ada apa? Lu Ming sedikit terkejut. Ia merasa teknik pedang Manke telah berubah. Misalnya,
Dulu teknik pedangnya belum sempurna, tetapi sekarang telah sempurna dan kekuatannya melonjak. Boom, boom, Man Ke, Bing Tong, dan Liu Tianxin bertarung dengan sengit. Mereka semua adalah pencapaian tertinggi Raja Dewa, dan semuanya adalah faktor kekuatan dewa asli. Mereka terbangun 4 kali, dan semua jenis keterampilan sihir sangat menakjubkan. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung dengan puluhan jurus. Kekuatan Man Ke sungguh kuat. Dengan 1 musuh dan 2 musuh, ia bahkan dengan samar menaklukkan prajurit Tong dan Liu Tianxin. Para pemimpin pasukan lain berkedip dan tidak mengambil tindakan. Seekor kicau dan kerang saling bertarung. Jika Man Ke, Bing Tong, dan Liu Tianxin sama-sama kalah, mereka akan diuntungkan. Bahkan jika kita tidak bisa kalah bersama, kita bisa membiarkan Bing Tong dan Liu Tianxin mencoba kekuatan Man Ke. Dalam sekejap, lebih dari 10 jurus telah dilancarkan. Bing Tong dan Liu Tianxin terpaksa mundur. Apa, ini kekuatanmu? Maukah kau bersaing denganku? Mung acuh tak acuh terhadap sarkasme. Raung, pada saat ini, Bing Tong berteriak dan menunjukkan jiwa aslinya. Tubuhnya berubah dengan cepat menjadi kelabang raksasa. Kedua kakinya seperti pisau ajaib. Ia terbang dan membunuh Mung. Di saat yang sama, Liu Tianxin juga menunjukkan jiwa aslinya. Dengan seluruh kekuatannya, ia membunuh Man Ke. Apa kau akhirnya menggunakan kemampuan unik menekan bagian bawah kotak? Namun, dibandingkan denganku, tubuh primitif itu berada di luar kapasitas kita. Mung membuka mulutnya dengan nada sarkas ringan, lalu meraung, dan tubuhnya membengkak dan membesar dengan cepat. Dalam sekejap, ia tumbuh hingga 10.000 meter, tetapi itu belum berakhir. Tubuhnya terus membubung hingga mencapai 100.000 meter. 100.000 meter, astaga, ini perubahan ke-8 dari dewa primitif. Tidak, roh primitif Mung telah mencapai perubahan ke-8. Yang lain meraung kaget. Oleh kaki kelabang Bing Tong menebas tubuh Mung, tetapi menghasilkan suara hantaman emas dan besi, percikan api berhamburan kemana-mana, lalu pisau-pisau ajaib itu terpantul kembali. Di tubuhnya, hanya tersisa beberapa bekas dangkal. Itu, pupil mata Luming juga mengecil hebat. Kemampuan Man Ke tak diragukan lagi merupakan tubuh dewa manusia. Luming melihatnya terakhir kali. Namun, terakhir kali, ketika ia melakukannya, ukurannya jauh dari sebesar itu. Hanya 1 kilometer. Sekarang, telah melonjak hingga 100.000 meter. Terlebih lagi, pelindung batu di tubuhnya sebening kristal. Terlihat seperti kristal. Ada perasaan yang tak terhancurkan. Pisau ajaib yang dibuat oleh pupil mata prajurit hanya meninggalkan bekas dangkal di atasnya. Kemudian Luming teringat seruan orang lain. Perubahan ke-8 dewa primitif. Apa artinya itu? Jelas, dibandingkan dengan dewa kuno, ini adalah tingkat yang lebih tinggi daripada dewa kuno Zijia. Sesaat, pikiran-pikiran melintas di benak Luming. Saat itu, Mung tertawa terbahak-bahak, tubuh Manshenku telah mencapai puncak perubahan ke-8. Kau bahkan belum melangkah ke perubahan ke-8. Kau ingin bertarung denganku dan mati. Mung tertawa. Tubuhnya yang besar sangat fleksibel. Ia menghunus pedang perunggu dan membunuh Bing Tong dan Liu Tianxin. Bing Tong dan Liu Tianxin terkejut dan meraung dengan serangan terkuat. Kekuatan tinju yang mengerikan, serta pedang yang cemerlang, menembus udara dan membunuh Mung. Namun Mung mengabaikannya dan membiarkan serangan mereka menimpanya. Boom dan boom. Dengan raungan keras dan dahsyat, tubuh Mung hanya bergetar sedikit, tidak bergetar sama sekali. Baju zirah batu di tubuhnya hanya menunjukkan beberapa bekas, yang tidak hancur sama sekali. Jika kau ingin melepaskan diri dariku, kau masih sedikit pendek. Matilah. Mung meraung dan pedang perunggu itu jatuh. Tidak. Mundur. Bing Tong dan Liu Tianxin mengubah ekspresi mereka dan mundur dengan cepat. Tapi sudah terlambat. Cahaya pedang perunggu itu melesat pergi, dan menebas kelabang raksasa yang telah diubah oleh Bing Tong. Puff, sebagian ekor kelabang raksasa itu langsung terpotong. Bing Tong menjerit. Tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Serangan yang dahsyat. Mata Luming berkilat. Kelabang yang diubah oleh mata Bing Tong itu sangat menakjubkan, tetapi tidak dapat menghentikan pedang Man Ke. Kekuatan Man Ke jauh di atas pupil mata prajurit. Pupil mata prajurit itu rusak parah, sehingga sulit untuk mempertahankan tubuh roh aslinya, dan tubuh rohnya pun cepat menyusut. Matilah untukku. Mung minum dan melangkah ke arah Bing Tong. Tubuh Mung sangat besar, tingginya 100.000 meter. Namun, tubuh Bing Tong menyusut. Dibandingkan dengannya, ia menjadi seperti serangga. Tidak, tolong aku, teriak Bing Tong ngeri. Namun, Liu Tianxin tak dapat menyelamatkannya saat ini. Ia mundur dengan cepat. Jika kau ingin pergi, tetaplah di sini untukku. Man Ke menghunus pedangnya. Pedang itu begitu besar hingga menyelimuti langit dan berubah menjadi bayangan pedang raksasa. Ia membunuh Liu Tianxin dan menghalangi jalan mundur Liu Tianxin. Liu Tianxin hanya bisa melawan. Dan kaki Mung sudah hilang. Bing Tong tak mau melawan. Namun, ia tak dapat menembus pertahanan Mung dan tak dapat menghentikannya. Boom! Akhirnya, kaki Mung terinjak keras, pupil prajuritnya menginjak kaki itu, menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar hebat, bebatuan pecah, dan sebuah lubang besar muncul. Bing Tong, mati. Seseorang berbicara, suaranya kering. Karena mereka sudah merasakan napas kehidupan murid prajurit itu telah lenyap sepenuhnya.
Bingtong diinjak-injak sampai mati oleh Mung. Pada saat itu, Liu Tianxin kalah. Ia mundur dengan panik dan batuk darah. Luka tebasan pedang yang dalam muncul di tubuhnya, dan darah mengalir deras. Aku menyerah, aku akan menyerah. Liu Tianxin minum dan ketakutan. Jika ia terus seperti ini, Bingtong akan menjadi akhir baginya. Sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Lanjutkan perjalananmu dengan tenang. Mung minum dan menjadi lebih agresif. Ia menghunus pedangnya dengan tangan kanan dan tinjunya dengan tangan kiri, melancarkan serangan dahsyat. Semuanya, ayo kita lakukan bersama, atau dia akan membunuhku dan tidak akan membiarkan kalian pergi kecuali kalian semua menyerah. Teriak Liu Tianxin, mencoba memanggil orang-orang kuat di utara dan selatan untuk melakukannya. Di wilayah utara dan selatan, pasti ada orang kuat yang tidak lebih lemah dari mereka atau bahkan lebih kuat dari mereka. Sekarang, hanya ketika para master lain bergandengan tangan, ia baru bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, para master di selatan dan utara itu mengalihkan pandangan mereka dan menunjukkan keraguan. Ayo, kita pergi. Liu Tianxin meraung liar, tetapi sesaat kemudian, ia terkena pukulan dari Mung. Pria itu terlempar seperti peluru dan menghantam dinding, menyebabkan retakan di dinding yang keras itu. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ayo kita lakukan. Kalau tidak, Gunung Fengyun tidak akan bisa kita pijakan. Pada saat ini, seorang pemuda dari wilayah selatan membuka jalan. Pria ini adalah tokoh hegemonik di wilayah selatan. Kekuatannya sangat kuat, namanya Fu Xiu. Ayo pergi. Roh primitif Mung telah mencapai puncak perubahan ke-8. Dia jago bertahan, pertahanannya tak terkalahkan. Dengan kekuatan kita, sepertinya sulit untuk menghancurkan pertahanannya. Jika kita tidak bisa menghancurkannya, kita tidak bisa mengalahkannya. Pasukan lain, sangat mudah untuk menghancurkan pertahanannya, asalkan dia memiliki kekuatan serangan yang sesuai. Misalnya, jika tubuh roh asli yang jago menyerang mencapai perubahan ke-8, dan seni rahasia asli yang jago menyerang dapat menghancurkan pertahanannya. Fu Xiu berkata, Dewa primitif perubahan ke-8 yang jago menyerang. Sudahkah kau menerobos? Pemimpin pasukan lainnya tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menatap Fu Xiu dengan ekspresi terkejut. Fu Xiu mengangguk tanpa suara dan berkata, ayo pergi. Baiklah, ayo kita bunuh Mung ini. Bergabunglah. Beberapa pemimpin kuat lainnya juga mulai berbicara. Adegan ini dirasakan oleh Mung. Wajahnya sedikit berubah dan dia berteriak, bunuh. Pedang perunggu raksasa itu menebas Liu Tianxin. Tidak, Liu Tianxin meraung ketakutan, dan tubuhnya dengan cepat menyusut ke ukuran normal, mencoba menghindar dengan sosok kecilnya. Namun, cahaya pedang Mung sepenuhnya menutupi area tersebut dan menguncinya. Dia tidak bisa melarikan diri. Boom! Ketika pedang perunggu raksasa itu jatuh, Liu Tianxin menjerit, tubuhnya meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Di wilayah timur Fengyun, dua penguasa, Bingtong dan Liu Tianxin, terbunuh satu demi satu. Pada saat ini, Fu Xiu memiliki 4 orang kuat lainnya. Tubuh mereka melesat keluar dan membunuh Man Ke. 5 pita menembus kehampaan dan membunuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang berani melawan Mung adalah para ahli top. Raja Dewa Puncak yang murni, dan faktor kekuatan ilahi asli, telah terbangun 4 kali, kekuatannya tidak lebih lemah dari Bingtong dan Liu Tianxin. Kelima master menyerang Man Ke bersamaan. Kecepatannya secepat kilat, setiap serangan dapat dengan mudah membunuh sejumlah besar Dewa Puncak biasa. Di saat kritis, Mung menebas langit dengan pedangnya yang secerah pelangi, menutupi langit dan menebas dalam 5 serangan. Terjadi 5 ledakan dahsyat, 5 serangan, semuanya ditangkis Mung. Kalau mau mati, tamatlah. Mung menatap Fu Xiu tanpa berkedip, tatapannya tajam. Mung, meskipun kau kuat, kau bukan tak terkalahkan di kerajaan dewa. Fu Xiu membuka mulutnya, wajahnya tenang, tetapi napasnya semakin kuat. Raungan, tiba-tiba, ia meraung, lalu tubuhnya membengkak tajam, tumbuh menjadi badak. Badak ini bersisik hitam, dan sebenarnya memiliki sepasang sayap. Di atas kepalanya, terdapat satu tanduk. Tanduknya sangat tajam, seperti pisau langit. Badak itu sangat besar. Ketika mencapai ketinggian puluhan ribu meter, ia tak henti-hentinya. Ia masih terus berkembang. Pada akhirnya, tingginya setidaknya 50.000 meter dan panjangnya 100.000 meter. Lebar sayapnya terbuka lebar. Ia bahkan lebih besar dari Mung. Perubahan ke-8 Dewa Primitifmu telah mencapai perubahan ke-8. Wajah Mung berubah drastis dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Mung, bukan hanya kau yang berlatih hingga perubahan ke-8, tapi aku juga berlatih hingga perubahan ke-8, yang cukup untuk menghancurkan pertahanan tubuh Manshenmu. Dari mulut badak itu terdengar suara Fu Xiu, dan satu-satunya tanduk di kepalanya bersinar dan menyemburkan napas yang menakjubkan. Pada saat yang sama, sebuah belati perunggu muncul dan menyatu dengan sudut kepalanya. Pisau tajam ini adalah teknik rahasia asli Fu Xiu. Ini baru perubahan ke-8. Apa kau pikir kau bisa menandingiku? Mung sedang minum. Bersama kami, tidak apa-apa. Seorang pemuda lain membuka mulutnya. Setelah melihat dewa primitif Fu Xiu, ia akhirnya merasa sedikit percaya diri. Coba saja, Man Ke minum, mengayunkan pedang perunggu, dan membunuh 5 orang Fu Xiu.
Kalian berempat mencoba menahannya. Aku akan menyerangnya dan menghancurkan pertahanannya. Fu Xiu bersuara kepada keempat pemuda lainnya. Begitu suara itu jatuh, sayapnya mengepak dan tubuhnya terbang. Tanduk tunggalnya memancarkan cahaya terang, yang dikombinasikan dengan seni rahasia aslinya, membuat tubuh besar itu tampak seperti pedang, menembus udara dan membunuh Mung. Mati untukku. Mung menebas dengan pedang perunggu. Kapan? Pedang perunggu yang menghantam tanduk Fu Xiu melesat dengan raungan yang menggelegar. Dengan kekuatan yang tak terhingga, pedang itu menebas ke segala arah dan membelah tanah di puncak Gunung Fengyun dengan banyak bekas tebasan pedang yang mengerikan. Mundur, orang-orang lain di tempat kejadian tak berani tinggal diam dan menjauh. Lu Ming, bersama pasukan Liga Naga, juga mundur menjauh, menjaga jarak dari medan perang. Ayo pergi. Saat itu, 4 pendekar pedang lainnya juga melesat, satu demi satu ke tubuh dewa asli, bergegas menuju Mung. Salah satu dari mereka berubah menjadi laba-laba raksasa, tetapi dengan 18 cakar dan 1 mulut, jaring laba-laba raksasa perang dunia I melesat keluar dan menyelimuti arah Mung. Selain itu, ada seorang pemuda, yang berubah menjadi ular raksasa berwajah manusia. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan kabut beracun. Awal mula langit dan bumi melahirkan banyak dewa primitif, yang beragam wujudnya, bahkan banyak, merupakan nenek moyang berbagai ras saat ini. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam dewa primitif. Keempat tuan muda ini juga merupakan penguasa salah satu kubu. Mereka setenar Bingtong dan Liu Tianxin di Gunung Fengyun. Mereka juga akan memasuki babak ke-8. Kekuatan tempur mereka tidak buruk. Keempat pria itu bergandengan tangan, bukan untuk menyerang musuh, melainkan untuk menjebak musuh. Segala cara digunakan untuk menutupi musuh. Hancurkan untukku. Mung menangkis serangan Fu Xiu dan menebas secara horizontal, mencoba mematahkan pengepungan keempat tuan tersebut. Namun, tubuh keempat tuan itu melesat menghindari serangan Mung, lalu menggunakan cara mereka untuk membombardir Mung, hanya untuk menjebaknya. Untuk sesaat, Mung agak terpengaruh dan melambat. Misalnya, bisa ular semacam itu, mengerikan, dapat melumpuhkan saraf. Jaring laba-laba semacam itu sangat kuat. Pedang Manke terputus, dan tidak langsung menyebar. Malahan, hampir terjerat. Fu Xiu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sayapnya mengepak liar dan ia menabrak Mung. Kong, Foso membenturkan kepalanya ke Mun, menimbulkan suara gesekan yang keras. Zira batu Mung, yang bagaikan kristal, bergetar hebat. Sesaat kemudian, dengan bunyi klik, zirah batu itu pecah dan tertusuk oleh salah satu sudut tubuh Fu Xiu. Mung meraung, mundur beberapa langkah, lalu memukul Fu Xiu dan mengusirnya. Namun, masih ada lubang darah di tubuh Mung, dan masih ada lebih banyak darah. Rusak. Keempat pemuda lainnya sangat gembira melihatnya. Selama dia bisa menembus pertahanan, itu mudah dilakukan. Dia bisa membunuh Manke. Lakukan yang terbaik. 4 pemuda Tianjiao lainnya, dengan segenap kekuatan dan berbagai cara untuk menjebak musuh, menyerbu Manke. Mereka memasang penghalang yang kuat, dan Manke bertarung dengan keras, tetapi sulit untuk keluar untuk sementara waktu, dan gerakannya sangat terpengaruh. Di sisi lain, Fu Xiu mulai menyerang lagi. Tubuhnya seperti pisau besar, mengenai tubuh Fu Xiu. Fu Xiu meraung, dan baju zirah batunya hancur lagi, dan luka yang dalam muncul. Daging dan darah mengalir melalui daging dan darahnya. Mung meraung kesakitan, meraung seperti guntur. Jangan sakiti Tuan Mung, jika kau ingin menang dengan lebih banyak, kami akan menjadi lawanmu. Kemudian, selusin sosok, seperti kilat, bergegas ke Fu Xiu dan yang lainnya. Mereka lebih dari 10 orang barbar tua. Mereka sangat tua, mereka memiliki umur yang pendek. Mereka kurus dan kurus, tetapi mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka adalah dewa puncak. Mereka adalah 3 sosok yang terbangun dari faktor kekuatan ilahi asli. Ketika pertama kali memasuki dunia, Lu Ming menderita dari orang barbar tua semacam ini. Para barbar tua itu, melihat Manke kalah, langsung menyerbu. Mencari kematian, kalian akan menjebaknya, orang-orang tua ini, serahkan padaku. Suara Fu Xiu terdengar, cahaya dingin di matanya berkilat, sepasang sayap tiba-tiba mengepak, dan tubuhnya melesat keluar, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Fiuh, fiuh. Pada saat berikutnya, dari atas kepala Fu Xiu, serangkaian cahaya pisau melesat dan menebas para tetua barbar itu. Cahaya pisau itu meraung, kecepatannya luar biasa, terbang di depan seorang lelaki tua untuk menanggung bebannya. Hancur, pria tua barbar itu meraung, memegang kapak besar, menebasnya dengan kapak, mencoba menghancurkan cahaya pisau itu. Sebaliknya, ketika kapak itu terpotong oleh cahaya pedang, wajahnya berubah drastis. Kemudian dia melihat kapak perang di tangannya langsung hancur. Cahaya pedang itu menyambar, membelah lelaki tua itu menjadi 2, dan hidupnya hancur. Pedang-pedang lainnya terus membunuh orang barbar lainnya. Puff, puff, puff. Cahaya darah dan cahaya pisau berkilat. 5 atau 6 tetua barbar terbelah 2 dan jatuh di tempat. Tidak, mundur. Wajah lelaki tua barbar lainnya berubah liar, mundur liar, lalu berkumpul membentuk barisan untuk melawan Fu Xiu. Mundur sekarang, sudah malam, bunuh. Suara acuh tak acuh Fu Xiu terdengar, sayapnya mengepak, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi pedang raksasa.
Ia menerjang para tetua barbar itu dan menghantam barisan di bawah kain lawannya. Ketika cahaya dan teriakan menghilang, hanya ada satu orang di langit, sementara para tetua barbar itu menghilang. Sekelompok orang tua yang tidak bisa berbuat apa-apa. Fu Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Banyak orang, terutama para barbar, berwajah buruk, tetapi mereka ketakutan. Kekuatan Fu Xiu sungguh mengerikan. Para barbar tua, bisa dikatakan, sangat kuat dalam kekuatan tempur mereka. Faktor kekuatan ilahi asli telah bangkit 3 kali, dan umur panjang mereka tidak banyak. Mereka telah berlatih selama 5 tahun bintang. Kekuatan semua jenis keterampilan sihir juga sangat mengerikan. Kekuatan tempur mereka hampir mencapai puncak Raja Dewa. Namun, dibandingkan dengan kesombongan Fu Xiu yang mengerikan, masih ada celah besar, yang tidak dapat dilawan sama sekali. Hanya beberapa tarikan napas dan lebih dari selusin tetua barbar yang kuat terbunuh. Fuso, aku ingin kau mati. Saat itu, Meng meraung marah. Tubuhnya bersinar, dan dia memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengayunkan pedang perunggu dengan liar dan menebas ribuan pedang dalam sekejap. Serangan dari 4 master di sekitarnya akhirnya memecahkan sedikit celah, dan Man Ke meledak. Jangan biarkan dia keluar dari masalah. Kelilingi dia. Keempat tuan muda itu minum banyak, tubuh mereka berkelebat, dan segala macam serangan dari musuh yang terjebak kembali berhamburan. Pada saat yang sama, Voltaire menyerbu Meng. Namun, pada saat itu, mata Meng menunjukkan warna yang ganas, lalu mulutnya terbuka, dan sepotong kerangka seputih salju terbang keluar dari mulutnya. Ya, itu kerangka. Begitu terbang keluar, tercium bau yang mengerikan. Raungan. Detik berikutnya, sepotong tulang seputih salju itu benar-benar mengeluarkan raungan yang mengerikan. Suara raungan itu, membentuk atmosfer misterius, menyebar ke segala arah. Fu Xiu dan keempat Tian Jiao adalah yang pertama menanggung beban. Mereka diselimuti oleh napas ini, dan kemudian tubuh mereka menjadi kaku. Kemudian mereka menunjukkan warna kesakitan. Semua serangan berhenti dalam sekejap. Raungan itu dengan cepat menyebar ke kejauhan. Banyak orang terselubung, wajah beberapa orang berubah liar, dan beberapa orang dengan tingkat kultivasi rendah bahkan berteriak dan menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Ini serangan jiwa, menjauhlah dariku. Wajah Lu Ming berubah, karena dia jelas merasakan bahwa ketika napas itu mengalir melalui tubuhnya, itu berubah menjadi energi aneh dan menyerbu jiwanya. Namun, jiwanya dilindungi oleh gulungan gambar Jingyu, yang menghalangi energi ini. Tetapi anggota Liga Naga lainnya tidak dapat melakukannya. Beberapa orang menunjukkan rasa sakit dan beberapa berteriak. Mendengar kata-kata Lu Ming, mereka segera mundur dan membuka jarak. Yang lain juga seperti ini, mundur gila-gilaan, semakin jauh jaraknya, semakin besar dampaknya. Kita bisa membayangkan betapa besar pengaruh yang ditanggung Fu Xiu dan keempat tuan muda. Bunuh, Meng meraung, dan pedang perunggu itu menebas ke arah Fu Xiuli. Tidak bagus. Fu Xiu terkejut. Pada saat kritis, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyingkir, tetapi itu masih selangkah terlambat. Salah satu sayapnya terpotong oleh pedang perunggu, dan langit berlumuran darah. Fu Xiu terkejut dan ingin mundur. Namun, tulang yang digunakan Meng kembali meraung, dan kekuatan aneh keluar, yang membuat tubuh Fu Xiu menegang dan sedikit melambat. Serangan jiwa. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Potongan tulang putih ini, dapat memengaruhi jiwa, mengerikan. Meskipun gerakan sang master hanya sedikit terpengaruh, hasil pertempurannya bisa sangat berbeda. Meng ini, dari mana kau mendapatkan harta ini? Apakah kau mendapatkan petualangan selama ini? Hati Lu Ming berubah dan ia bingung. Terakhir kali aku melihat Man Ke, tubuh dewa manusia Man Ke lebih rendah daripada tubuh dewa kuno Zira ungu, yang paling setara dengan puncak tubuh dewa kuno Zira biru. Terlebih lagi, sama sekali tidak ada tulang putih, jika tidak terakhir kali Lu Ming meminjam kekuatan formasi dan memaksanya ke situasi putus asa. Meng pasti akan menggunakannya. Namun kali ini, Meng tidak hanya memiliki tulang putih, tetapi juga dewa primitif, yang secara langsung melampaui dewa-dewa Zira ungu kuno ke tingkat berikutnya, bahkan mencapai puncak tingkat berikutnya. Kekuatan tempurnya telah melonjak pesat. Selain petualangan, sulit untuk dipahami. Dalam sekejap, Lu Ming mengalihkan banyak pikiran, tetapi pertempuran di medan perang terus berlanjut. Man Ke memengaruhi Fu Xiu dengan tulang putihnya, dan kemudian pedang perunggu itu terus membunuh. Raung, Fu Xiu meraung dan mencoba mengendalikan diri melawan Meng. Di saat yang sama, 4 tuan muda lainnya juga membunuh mereka. Namun, jiwa mereka terpengaruh oleh tulang putih, dan kekuatan mereka pun sangat terpengaruh. Kekuatan tempur mereka melemah 1 tingkat dan kecepatan mereka juga melambat. Dalam sekejap, Man Ke dan Fu Xiu berhasil beberapa kali. Fu Xiu pun kalah. Ia ditebas oleh pedang perunggu. Luka pedang sepanjang beberapa ratus meter muncul, dan kepala Fu Xiu hampir terpenggal. Fu Xiu terluka parah dan batuk darah. Keempat pemuda lainnya ingin menjebak Meng lagi, tetapi ketika ia berhasil melepaskan diri dari kepungan, bagaimana mungkin ia dengan mudah dijebak oleh pihak lawan. Terlebih lagi, ia dibantu oleh tulang putih, seperti awan yang mendapatkan air, dengan mudah melepaskan diri dari kepungan, dan terus menghabisinya menuju Fu Xiu. Man Ke, pedang dewa, darah membunuh dewa.
Manke meraung dan cahaya pedang yang menyilaukan menyelimuti Fu Xiu sepenuhnya. Secepat mungkin, satu tanduk di atas kepalanya terbang keluar dan membunuh Mung, tetapi ia ditembak mati oleh Mung. Ah, akhirnya, Fu Xiu menjerit nyaring. Lehernya terpotong oleh pedang perunggu, dan sebuah kepala besar melayang keluar. Kemudian, cahaya pedang jatuh ke langit, menghancurkan kepala Fu Xiu. Fu Xiu, inilah kejatuhannya. Tidak baik, 4 tuan lainnya melihat kematian tragis Fu Xiu, dan mereka terkejut dan segera mundur. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Suara dingin Mung menyebar ke seluruh aula, melangkah maju untuk membunuh keempat tuan itu. Raungan, potongan tulang putih itu, yang tergantung di atas kepala Mung, terus meraung. Suara itu tidak berpengaruh pada Mung sendiri, tetapi berdampak besar pada orang lain. Keempat tuan muda harus mengeluarkan banyak energi untuk melindungi jiwa mereka. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan sangat rusak. Dalam sekejap, Mung menyusul keempat pria itu, dan pedang perunggu berubah menjadi cahaya pedang di langit dan menebas keempat pemuda itu. Keempat tuan itu bergandengan tangan untuk melawan. Awalnya, dengan kekuatan mereka berempat, mereka masih bisa bertahan beberapa saat jika mereka bergandengan tangan, tetapi sekarang sangat sulit dipengaruhi oleh tulang putih. Keempat tuan muda itu nyaris tak mampu melawan lebih dari 10 jurus, dan salah satu dari mereka terbelah 2 oleh pedang. Ia mundur dengan liar dan menderita luka parah. 1 orang terluka parah, sementara 3 lainnya bahkan lebih tak terkalahkan. Tak lama kemudian, 1 persatu terluka dan mundur, dan semuanya terluka parah. Silakan pergi. Tatapan Mung tajam, dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu mendesah. Tampaknya situasi kacau di Gunung Fengyun akan segera berakhir dan akan bersatu. Faktanya, Man Kli telah mengalahkan yang lain, terutama orang-orang di Liga Naga yang enggan menunjukkannya di mata mereka. Mereka mengikuti Lu Ming, bisa dikatakan mereka sangat populer dan populer. Jika Gunung Fengyun bersatu dan mengikuti orang-orang barbar, bagaimana mereka bisa diperlakukan dengan begitu baik? Tapi sekarang situasi ini hampir hancur. Mung terlalu kuat untuk melawan. Hasil pemberontakan itu terlalu tragis. 3 Tianjiao teratas Bing Tong, Liu Tianxin, dan Fu Xiu terbunuh satu demi satu, dan 4 master lainnya kesulitan melindungi diri. Meskipun Lu Ming kuat, aku khawatir dia masih kalah dari Man Ke. Di tengah desahan kerumunan, Mung melancarkan serangan dahsyat. Keempat master itu dipukuli dan mundur. Mereka tidak hanya muntah darah, tetapi juga terluka parah. Sepertinya cepat atau lambat mereka akan kalah. Aku menyerah. Aku bersedia tunduk padamu, mengelola Gunung Fengyuan bersamamu, dan menjadi wakil master gunungmu. Petik 2. Saat itu, seorang pemuda meraung. Sungguh fantastis orang yang sekarat ingin menjadi wakil master gunung. Mung mencibir dan menolak. Kalau begitu aku bisa melakukannya tanpa menjadi wakil master gunung. Pemuda itu meraung. Jika kau ingin menyelamatkan hidupmu, kau juga bisa memberimu kesempatan untuk menyerah, bersumpah demi asal-usul kehidupanmu, dan mendengarkan perintahku, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga kembali ke alam semesta tanpa batas di masa depan, tetapi juga mendengarkan perintahku seumur hidupmu. Kata Mung dengan muram, apa, kau tak ingin pergi terlalu jauh. Di dunia ini, kau bisa kembali ke alam semesta. Mustahil. Pemuda itu meraung. Dia adalah kekuatan besar dari alam semesta yang luas. Dia memiliki masa depan yang cerah. Tak apa mendengarkan perintah satu sama lain di dunia ini untuk waktu yang singkat. Bagaimana mungkin dia mendengarkan perintah Man Ke seumur hidupnya? Jika kau tidak setuju, pergilah. Man Ke minum dengan dingin, menghunus pedang, dan memotong salah satu lengan pemuda itu. Kemudian, cahaya pedang menebas secara horizontal, ingin membunuh orang ini. Aku menyerah, aku akan menyerah. Pemuda itu berteriak. Di bawah ancaman kematian, ia tetap memilih untuk menyerah. Meskipun ia berada di bawah kendali pihak lain sepanjang hidupnya, ia sangat enggan, tetapi ketika ia meninggal, tak ada yang tersisa. Ambil ini dulu, bersumpah, dan buat nanti. Sebuah ikat kepala muncul di tangan Mung dan melemparkannya ke lawannya. Pemuda itu menerimanya, tatapannya berubah sejenak, dan ia sangat enggan. Namun, ia merasakan niat membunuh yang kuat dari tubuh Mung. Setelah itu, ia akhirnya menyerah. Ia menggertakkan gigi dan memasang ikat kepala itu di kepalanya. Sejak saat itu, hidup dan mati berada di antara pikiran Mung. Dan kau, kemudian Mung menatap ketiga pemuda yang tersisa. Saat ini, ketiga pemuda itu terluka parah dan tidak dapat bertarung lagi. Sebaliknya, Mung tidak terburu-buru untuk menyerang. Ia ingin mengambil mereka semua dan kembali ke alam semesta di masa depan, yang juga sangat membantunya. Bodoh sekali, Lu Ming menggelengkan kepalanya dalam hati, dan diam-diam membenci sebuah kalimat. Pria ini, bingung dengan kemenangan ini. Biarkan para Tianjiao ini bersumpah untuk setia kepadanya selamanya dengan asal-usul hidupnya. Ini adalah tindakan murni mencari kematian. Para Tianjiao ini berasal dari kekuatan besar di alam semesta. Beberapa dari mereka lebih kuat daripada Taiksu Senchao atau kaum barbar. Para Tianjiao dari pasukan itu bersumpah untuk setia kepada Man Ke selamanya. Jika anggota pasukan yang kuat tahu tentang ini, dia akan murka dan membunuh kaum barbar secara diam-diam. Bukan tidak mungkin membunuh Man Ke. Begitu Mung mati, sumpah itu akan sia-sia.
Ini juga alasan mengapa di dunia ini, orang biasa tidak membiarkan orang lain bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka. Namun, Mung jelas tidak terlalu memikirkannya. Dia telah terhanyut oleh kemenangan. 3 pemuda yang tersisa tampak sangat buruk rupa. Jangan bicara, kan, aku akan mengirim kalian ke jalan bersama. Mung menghancurkan pesawat itu dan meledak. Baiklah, aku berjanji, aku berjanji. Pada akhirnya, seorang pemuda lain berteriak dan menyerah pada ancaman Mung. Ambil, Mung mengeluarkan ikat kepala lain dan melemparkannya ke pemuda itu, yang mengambilnya dan memasangkannya di kepalanya. Dan kalian berdua, kemudian, mata Mung beralih ke 2 orang lainnya. Jika kalian ingin aku mematuhi perintah kalian seumur hidup, jangan anggap ini berbeda dari boneka, lebih baik kalian bunuh aku. Salah satu pemuda meminumnya dingin-dingin. Ya, ayo kita lakukan. Mustahil bagiku untuk menyerah seumur hidupku. Kalian belum memenuhi syarat, teriak pemuda kedua. Tidak semua orang tidak punya nyali, kedua pemuda ini memiliki rasa bangga dan keberanian yang kuat dan lebih memilih mati daripada menyerah. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalan. Ada hawa dingin di mata Mung. Napasnya terengah-engah dan ia akan melakukannya. Waktunya melakukannya. Pada saat ini, bisik Lu Ming. Setelah perkelahian, situasi di Gunung Fengyun telah berubah drastis. Sekarang, saatnya untuk bergerak. Selain itu, Rud memiliki beberapa kartu di benaknya. Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju Mung, langsung menarik perhatian semua orang. Sekarang ada orang yang berani melangkah keluar, apa yang ingin kau lakukan? Pemimpin aliansi, orang-orang Long Meng juga terkejut, dan mata mereka berbinar. Apa yang ingin dia lakukan? Dalam pikiran orang lain, juga terlintas sebuah pikiran. Ya, Mung dan 2 pemuda yang tersisa juga menatap Lu Ming. Nak, tunjukkan wajah aslimu, jangan sembunyikan kepala dan ekormu. Moon, dingin, Mung, aku sudah lama tidak melihatmu. Kau baik-baik saja. Dengan senyum dan lambaian tangan, Lu Ming melepas jubah hitamnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Kaulah Lu Ming. Mung melihat Lu Ming, berseru, lalu dipenuhi hawa membunuh yang membara. Mung, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kultivasiku telah meningkat pesat. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, beraninya kau bertarung saat melihat kekuatanku. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Mung meraung, menghembuskan napas kuat ke arah Lu Ming, mengabaikan kedua orang lainnya. Secara relatif, ia ingin membunuh Lu Ming lebih banyak lagi. Bagaimanapun, Lu Ming adalah kebanggaan Taiksu Seng Chao, dan Taiksu Seng Chao serta kaum barbar adalah musuh bebuyutan. Ia ingin membunuh Lu Ming 10.000 kali. Lu Ming, tanpa rasa takut sedikit pun, melangkah maju dan jatuh di depan 2 pemuda lainnya, yang menghembuskan napas kuat. Apakah orang ini benar-benar akan melawan Mung? Siapa orang ini? Banyak orang terkejut. Aku tahu pria ini adalah pemimpin aliansi naga. Konon kekuatannya tak tertandingi. Awalnya, dia bertarung melawan Bing Tong dan Liu Tianxin, dan mereka imbang dalam perang. Seseorang mengenali Lu Ming. Ternyata dia adalah pemimpin aliansi naga. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran antara Lu Ming dan Bing Tong, serta Liu Tianxin, menyebar ke seluruh Gunung Fengyun.